Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan li bahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari menjelang siang ini Allah mudahkan kembali kita berjumpa di masjid yang sama dalam rangka belajar yang sama, yang mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga yang sama insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, sepertinya memang ilmu ini mesti di-tune up gitu loh. Sepertinya iman ini juga mesti disetting. Kenapa? Karena hiruk pikuk dunia ini membuat kita berubah fungsi. Allah 14 abad yang lalu turunkan ayat agar manusia tahu bahwa kalian tercipta untuk itu loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah yang bilang, ini bahasa langit ini, bukan bahasa kaleng-kaleng. Allah yang bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Allah tidak sebut negerinya, Allah tidak sebut suku bangsanya, tidak. Pokoknya yang merasa manusia dan yang merasa jin, kalian tercipta untuk beribadah. Sehingga kalau sudah bicara ibadah, kita bicara contoh uswah. Pada setiap umat ini diutus orang Rasul untuk mengajarkan bagaimana cara beribadah, dan Allah utus umat di akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaitan ilmu yang akan di-tune up ini tentu merujuk kepada qala Allah wa qala Rasul, ala fahmi sahabah wa qala sahabah, supaya lurus. Karena kalau kita sudah bicara ilmu menurut pendapat masing-masing, entah berapa jenis ilmu yang akan ada dan dipertontonkan nantinya. Tapi kalau sudah bicara syariat, tidak. Garis bawahi Al-Ahzab ayat 36, Allah mengatakan wa makana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini prinsip. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, dia mau lakikah, dia mau perempuankah. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, nggak ada pilihan. Maknanya harus mengatakan sami'na. Cuma kan untuk sami'na wa ata'na ini nggak main-main. Kalimat sami'na ini kan madhi, past tense. Wa ata'na juga sama. Artinya dia telah mendengar, dia telah patuh.
Mungkin dia sudah mendengar, cuma dia belum patuh. Nggak mungkinlah patuh kalau belum mendengar. Makanya kalau sahabat menjelaskan tentang jumlah umat itu ada dua, ummatud dakwah wa ummatul ijabah. Umat itu ada dua, umat Islam itu ada dua, ummatud dakwah wa ummatul ijabah. Ummatud dakwah, umat yang sudah sampai dakwah cuma belum mengijabah. Tapi ada ummatul ijabah yang sampai dakwah dan dia mengijabah. Semoga kita tergolong yang kedua ini, karena hidayah urusan Allah. Hidayah urusan Allah. Anak bangsa, jangan pernah berpikir hidayah itu kita yang mendatangkan loh. Karena banyak kelompok-kelompok kecil di masyarakat ini yang beranggapan bahwa kamilah yang mendatangkan hidayah. Oh Ustaz, kalau kami nggak ngomel-ngomel di jalan, nggak mungkin berubah Ustaz. Oh kalau kami ini nggak marah, ini nggak begini ceritanya. Kalau nggak bambu runcing yang kita bawa, nggak merdeka Indonesia. Oh nggak bisa, kalau nggak ada si fulan bin fulan, nggak begini kenyataannya. Waduh, kelihatannya betul, cuma salah. Karena kita harus yakin semua dari Allah. Wa matasawun illa masya Allah. Kalian tidak punya kemampuan kecuali izin Allah. Kita bukan Qadariyah, kita bukan Zahmiyah, kita diantara keduanya, dimana kita serahkan semua kepada Allah, namun ada usaha. Makanya kalau sudah pakai bahasa usaha dalam hidup ini, kita butuh uswah. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan bicara uswah, bicara contoh, kita nggak butuh contoh yang lain, cukup Rasul sebagai contoh. Rekomendasinya Allah loh. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah yang ngomong langsung. Allah yang ngomong. Cuma kondisi sekarang tidak. Banyak orang bergerak tanpa perintah dan tanpa contoh. Ini yang pengen kita tune up ini. Kayaknya udah nggak enak jalan-jalan dakwah kita nih kalau begini. Karena sudah banyak warna-warni. Mesti di tune up nih. Ya tentu kalau sudah pakai bahasa tune up ya bongkar semua deh. Ganti oli, setting ulang semuanya. Jadi kayak baru lagi. Nah, manfaatnya kita kumpul nih pengen seperti itu. Supaya kita bersatu di masjid. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Karena masjid didirikan sejak awal itu landasannya takwa. Orang masuk ke masjid tujuannya ibadah, bukan macam-macam. Ya, bukan berlindung dari kejahatan yang dia lakukan. Sehingga ketika terjadi ribut antara aparat dengan orang tersebut, maka ada yang terfitnah dengan kondisi yang seperti itu. Ini tumpang tindih permasalahan. Kita udah terlalu banyak belajar dari sosial media ini. Nggak datang di majelis ulama, kita nggak lihat body language-nya ulama, kita nggak lihat gerakan fisik ulama mengatakan ini mengatakan itu. Kita cuma membaca kabar dari sosial media, yang kondisi membaca tergantung kita ya. Kalau dapat berita dari sosial media itu kan, padahal sih orang itu baik ngirim WhatsApp, cuma yang baca lagi pegel, jadi kayak emosi. Apa kabar bro? Wah ngegas. Apa kabar bro? Ngegas dari mana? Entenya habis makan tahun, betul ya? Ya, bukan, kita butuh majelis ulama, kita butuh melihat langsung. Bumi yang paling Allah cintai ini masjid. Berkumpullah, belajarlah di masjid, tapi bukan mengharamkan belajar di luar masjid. Maka ditekankan fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulan islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan Islam yang sifatnya rahmatan lil. Ini teman-teman MRA ini, Mas Jonet pimpinan ini, semoga Allah muliakan beliau ya. Rencananya ini para rider ini harus paham Islam. Cuma secara terminologi ini kan, kalau rider ini kan umum, nggak harus motor tok. Semua yang berkendara, ya sepeda, ya motor, ya mobil, semuanya harus paham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Kalau secara bahasa ini umum, rider. Siapapun yang mengendarai kendaraan dibilangnya rider. Karena kalau orang bule bilangnya night rider, ya pengendara mobil malam, betul ya. Di sini diidentikan sama motor, gitu loh.
Kalau motor spesialisasinya biker dibilangnya. Ya apapun itu. Sudah, kita ingin berkendara. Kita pengen menjadi orang yang berjalan di jalanan umum ini mengatasnamakan Islam. Karena ternyata dulu juga orang berkendara cuma menggunakan benda hidup, keledai, kuda, onta. Kalau sekarang ya keledai besi, kuda besi, onta besi. Nggak mungkin dong 2019 ini kita pakai kuda mau ke mujahidin, betul? Gedebuk. Kemana bro? Ngaji mujahidin. Kang Pakir nih repot di sini. Kita harus pakai motor, harus pakai mobil, sepeda dan lainnya. Nah, Islam itu agama yang masya Allah menakjubkan. Kalau dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Parsi itu tanya kepada para sahabat, "Alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Bukankah kalian ini umat Muhammad? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Sahabat Salman Al-Farisi, mantan orang Nasrani ini bilang, "Ajal, betul. Ajal, betul. Betul. Makanya saya masuk Islam." Kenapa? Karena agama saya nggak lengkap. Islam lebih lengkap. Karena kalau ada orang Islam murtad aneh, gitu lah. Nyari yang nggak lengkap. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan? Betul, kata Salman, betul. Agama mana yang ngajarin masuk WC kaki kiri dulu? Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Enggak ada. Keluar WC kanan dulu kakinya, betul. Sambil bilang gufronaka, ampunkan aku. Ngapain di WC itu minta ampun? Sesaat tidak kenal Allah, tidak ingat Allah. Karena Nabi ajarkan di WC nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat, nggak boleh menyebut nama-nama Tuhan Allah dalam WC. Lihat Islam. Anda pakai sepatu kaki kanan dulu baru yang kiri. Anda lepas kiri dulu baru kanan, itu Islam. Ada agama lain ngajarin sampai pakai sepatu? Dan kalau antum letakkan pada ibadah, antum dapat pahala. Urusan sepatu aja pahala banyak loh. Habis ini pada pakai copot. Lu ngapain bro, nyari pahala? Nggak segampang. Kapan ngajinya kita pakai copot. Ya, ini Islam masya Allah. Sehingga kalau buat orang yang ilmiah akan menemukan kenapa begini, kenapa begitu. Tadi saya bicara sama Abu Adam di dalam di tempat sebelum kita reading, ya betapa banyak orang bicara penyembelihan. Kemarin banyak iklan tentang masalah tajamnya golok, sehingga mengidentikan dengan menyembelih yang benar. Betul, tajamkan pedangmu, tenangkan hewanmu, betul. Cuma cara memotong dalam syariat diajarkan bagaimana menenangkan hewan. Kita bukan jual golok, kita memang mengabarkan syariat cara menyembelih yang bagus seperti ini. Ini banyak orang yang kadang-kadang lupa, sampai cara itu pun Islam ajarkan. Karena hewan itu kalau motongnya betul dia bahagia. Kalau motongnya nggak betul dia nggak bahagia, tegang, darahnya itu nggak keluar, dagingnya nggak enak dimakan. Islam nih masya Allah. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, ajib, menakjubkan ini orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Karena semua perkara orang Islam ini baik. Islam ini bukan agama yang nyuruh orang sukses atau gagal, bukan. Sakit atau sembuh, bukan. Islam agama yang mengabarkan bahwa dalam kesuksesan ada pahala, dalam kegagalan pun ada kesabaran. Karena Allah nggak lihat orang yang sukses, orang yang gagal. Yang Allah lihat orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Islam nggak nyuruh kita jadi orang kaya, pun nggak melarang jadi orang miskin. Cuma dikasih sinyal, jihad yang paling utama dengan harta, monggo yang mampu. Cuma kalau semua kaya yang dibagi siapa? Saya suka bilang sama para bikers yang suka mengendarai motor yang rentan jatuh, kalau jatuh jangan mengaduh, jangan nangis. Berdarah, ya Allah, tak jatuh tak? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, itu berdarah. Ini doa anak nggak kalah cepat sama tukang betadin, anda bilang gitu. Yang punya apotek juga berdoa pagi-pagi minta mudah-mudahan laku betadinnya. Saya kurang cepat duluan dia gitu loh. Karena kalau saya nggak jatuh nih yang beli obat merah siapa gitu loh. Husnuzon kita sama Allah.
Ya, kita cuma potongan puzzle kehidupan. Nah Ustadz, kalau sepintas obrolan kayak begitu Ustadz, iya ya, runyam Ustadz ya. Sementara umurnya makin berkurang bukan makin tambah. Kalau kurang betul dalam menuntut ilmu, fatal. Kelihatannya buahnya mangga besar, pakai stiker lagi. Pas dipotong busuk dalamnya. Ya, karena kita nggak tahu ini tanah kondisinya bagaimana, bibit yang dipilih bagaimana, membesarkan dengan cara yang bagaimana, grow up-nya bagaimana, buahnya bagaimana. Kita lupa kalau Allah keringkan dunia, Allah buat manis semua buah. Kalau Allah banyakkan air di sebuah tempat, Allah hilangkan rasa manis tersebut. Kita nggak paham. Waduh Ustaz, mesti disetting Ustaz, ilmu Ustaz, setting. Kita tune up ilmu kita setting iman kita. Oke, kita akan coba masuk pembahasan. Kenapa mesti di tune up? Ya karena memang kesalahan kita yang sudah ada dalam kehidupan ini, kita memiliki kelemahan dalam keyakinan kepada Allah. Anda nuntut ilmu, kemarin saya bilang sama teman-teman di UII Jogja, kalian harus tahu Imam Syafi'i itu menyampaikan nasihat buat para penuntut ilmu. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdalil asi. Itu nggak main-main. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Bisa gak Anda nuntut ilmu tidak talbis? Talbis itu artinya mengkolaborasikan maksiat dengan kebaikan. Karena banyak penuntut ilmu nggak sholat 5 waktu. Banyak penuntut ilmu nggak tutup aurat. Banyak penuntut ilmu berkhalwat dan lainnya dan lainnya dan lainnya. Sehingga dia ngayal punya ilmu dengan cara yang salah. Ini sering terjadi nih. Ya, kita nggak paham bahwa ilmu itu titipan Allah yang dititipkan kepada orang yang layak dititipi. Kita juga nggak paham bahwa setiap ibadah itu memiliki simah bekas. Makin bagus cara menerimanya, makin baik cara bekas yang didapatkannya. Iya. Orang boleh jadi ustadznya sama, kajiannya sama, di tempat yang sama, mendengar di waktu yang sama, dengan cara yang sama, hasilnya bisa berbeda. Loh kok bisa? Wadah. Makanya cara Rasul berdakwah itu nggak langsung ngomong hukum. 13 tahun disatukan dulu persepsi akidah, baru 10 tahun bicara hukum. Maka ketika turun hukum hijab, kata Ummu Salamah apa? Turun ayat hijab Al-Ahzab ayat 59, hordeng ditarik, sprek ditarik, orang nutupin badan. Nggak ada yang komplain sama hukum. Kenapa? Mereka siap menerima hukum. Tapi yang ternyata yang kejadian sekarang ini, akidah belum sama sudah ngomong hukum. Hukum yang diadili. Sampai si Ajis bilang zina boleh sebelum nikah. Betul? Tahu si Ajis? Model baru, zina kok boleh sebelum nikah, asal betul-betul dinikahi katanya. Cuman kalau ingat itu kata-kata saya jadi ketawa geli sendiri. Kita fokus sama ucapan itu, tulisan itu, padahal yang lebih dari zina udah diiklanin sepanjang jalan. Saya sama teman-teman Muslim Baker dan Al-Azifi Crew ini riding dari Bogor, Jakarta terus sampai di Surabaya sekarang nih, naik motor. Ya Allah, bersyukur saya lihat negeri ini, Masya Allah. Dari yang dingin di Bogor, mulai agak panas Jakarta, Kerawang lebih panas, masuk Brebes mataharinya 2, betul ya? Selawi terus Tawangmangu dingin, kembali lagi ke Perak 2 lagi mataharinya panas. Itu pemandangannya Ustaz, Masya Allah bro, pemandangannya Masya Allah. Ya, mancing kita untuk bertasbih Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Makin bangga saya jadi bangsa Indonesia. Nggak perlu jauh-jauh kita keluar negeri untuk melihat tempat yang indah. Jujur, Masya Allah. Ingin mengabarkan kepada teman-teman, udah bangun negeri ini dengan ilmu. Negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah ini, tinggal persiapkan datangnya rahmat. Tolong hukum sebab akibat dipahami. Anda bertuhankan Allah yang memberikan fasilitas indah di negeri yang indah ini. Tolong jangan sampai kufur nikmat, jangan sampai lemah keyakinan kepada Allah. Mulai sekarang tanggung jawab masing-masing. Kalau Anda mengaku hamba Allah, jangan sampai tidak kenal Allah. Ayo kita tune up ilmu kita. Amsalnya tadi kita lagi pengen nuntut ilmu, luruskan niat. Bagaimana caranya generasi bangsa ini setiap hari punya niat keluar rumah menuntut ilmu?
Sehingga kalaupun dia nggak mendapatkan ilmu, dia bisa tambah dengan bekerja dan lainnya. Karena yang dijamin mulia itu yang nuntut ilmu. Man kharaja li talabil ilmi sahalallahu lahu bitarkil ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu, Allah gampangkan ke surga. Nah, kalimat gampang ke surga ini jangan diidentikan hanya antum nanti masuk surga, karena antum masih panjang umurnya. Tapi antum punya karakter penghuni surga. Bangsa ini butuh bangsa yang punya karakter penghuni surga. Dengan menuntut ilmu, Anda qaribin, Anda jadi orang yang gampang akrab dengan orang lain. Dengan menuntut ilmu, Anda hayyin, lembut. Dengan menuntut ilmu, Anda sahlin, mudah. Anda tahu bermuamalah dengan manusia, selalu menyiapkan maklum buat manusia yang Anda gauli. Iya, dia orang yang betul-betul paham. Oh iya. Kenapa? Karena dia yakin sama Allah dan tidak lemah keyakinan. Ini banyak orang bertuhankan Allah cuma nggak yakin sama Allah. Baru kena fitnah politik saja sudah pecah kita. Sampai berbuat syirik, kita beranggapan waduh, kalau bukan dia yang diangkat mah kiamat dasar. Begitu. Waduh, dia mati dah. Kita lupa bumi ini punya Allah. Bukan masalahnya mereka bermaksiat, berbuat salah, Ustaz. Kok sukses-sukses saja? Nabi mengatakan, hei umat, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innahu istidraj. Makanya ngaji bro, jangan ngopi doang. Ngaji ngapa ngaji gitu ya. Ngopi boleh, tapi ngaji jangan kurang. Kalau ngaji kita tahu 14 abad yang lalu Nabi sudah bilang, kalau kamu melihat Allah memberikan kesuksesan pada diri seseorang hamba yang kamu juga pengen dapat sebenarnya, cuma Allah nggak kasih ke kamu, yang dikasih malah tetap maksiat, katakan itu istidraj, kata Rasul. Kalau sudah bahasa istidraj, nggak usah ngiri. Hidup ini nggak bisa ngiri. Kalau ngiri kapan nyampe? Ada ngiri, ada nganan, dua ngiri, nganan gitu. Iya. Sudah dikatakan seperti itu. Kalau kamu melihat nanti yang mata kamu nggak nerima, ini orang, Ustaz, ya Allah, Ustaz, temen ana nih, Ustaz, sholatnya kacau, Tat. Ana berani adu sholat sama dia, Tat. Banyakan ana, Ustaz. Kok dia mulu yang sukses, Tat? Ana diudak-udak dealer mulu, Tat. Utang di mana-mana, Ustaz. Ya, anda nggak paham urusan antum gitu ya. Kalau antum paham dengan benar, antum akan mengerti hidup ini bukan gagal atau sukses, kaya atau miskin ya, bukan masalah itu. Hidup ini bagaimana menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur, intinya kan itu ya. Makanya doa supaya kaya itu bukan minta rezeki yang berlebihan dalam bentuk harta. Ikfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlik amman siwa. Yang diminta itu keutamaan yang Allah berikan. Nah, Allah memberikan keutamaan kepada manusia dengan talent yang berbeda. Abu Bakar dengan Umar rezekinya beda. Umar sama Utsman lebih beda lagi. Utsman sama Ali ya jauh. Apalagi dengan sahabat-sahabat yang lain, iya. Cuma mereka orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka alasan yang pertama kita mencun up ilmu kita karena jujur, resikonya kita punya lemah keyakinan pada Allah. Dan ternyata banyak orang yang hidup mengaku hamba Allah, dia tidak kenal Allah. Ya, jadi nggak salah jamaah yang Allah muliakan kalau ulama menekankan tentang usulus salasah, itu nggak salah. Jangan bosan belajar usulus salasah. Kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Karena agama landasannya ini. Tidak mungkin dikatakan agama kalau nggak ada firman Allahnya. Nggak mungkin dikatakan agama kalau nggak ada sabda Rasulnya. Dan nggak mungkin dikatakan agama kecuali taslim dengannya kita. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Taslim kita. Jadi kalau sudah tiga ini nggak dipakai, itu pun bukan agama dengan sendirinya. Ya, jangan gampang memasukkan sesuatu dengan bahasa agama. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina.
Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Muslim Raider Indonesia pengen teman-teman tahu bahwa menjadi raider itu kalau jadi seorang muslim Anda dapat pahala. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, sama Rasul, taat sama pemimpin kalian. Kalau saya bilang sama teman-teman muslim baker Indonesia, Anda belajar pakai baju MBI, tidur anak keluarin nanti. Kenapa? Karena Anda bawa MBI tapi atau berbuat maksiat dan lain-lain. Kenapa? Karena Anda bawa nama muslim. Anda melanggar lampu merah, Anda ngelihat anak keluarin nanti. Orang Islam nggak mungkin melanggar lampu merah. Taat sama pemerintah. Anda pakai motor bodong, haram. Allah marah karena nggak patuh sama pemerintah. Anda nggak pakai helm, takut sama polisi, haram. Takut sama Allah. Itu pahala ciptaan Allah. Pakai helm kalau kemana-mana. Itu muslim sejati. Bukan yang ngaji jadi biker, yang ngaji jadi raider. Para biker, para raider jadi ngaji. Itu yang kita pengen. Dengan mereka ikut muslim ini, mereka jadi orang baik. Kenapa? Karena pendahulu-pendahulu kita ini muslim sejati semua. Bangga kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya, melahirkan manusia mulia Jenderal Kiai Haji Nur Ali yang mengusir Belanda antara Kerawang Bekasi. Bangga kita dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya yang melahirkan siapa? Jenderal penghafal Quran Sudirman dari Rembang. Bangga kita punya Ahasan dengan apa ya ini, dengan Persisnya. Mereka orang-orang yang Masya Allah semua membentuk bangsa ini menjadi yang agamais, sehingga negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Lahir lawang ditanam mangga pasti metiknya mangga. Iman ditanam, Islam dilakukan, yang dipetik apa? Kemerdekaan, Istiqlal. Itu ada masjid Istiqlal di Jakarta, masjid kemerdekaan itu, simbol negeri ini Islami, negeri yang bersatu. Cuma bergulirnya waktu, bergantinya masa, dipertontonkan orang-orang yang talbis dalam menuntut ilmu, akhirnya Islam tinggal kenangan. Islam habis dikebiri. Lawang sepanjang jalan saya pakai motor dari Bogor, Jakarta, kemudian sampai ke Tegal, Selawi, terus sampai ke sepanjang jalan itu ajakan zina. KPR, BTN, kreditan, riba sama dengan zina sama orang tua, betul? Zina diiklankan, racun diiklankan sepanjang jalan, semua merek rokok sepanjang jalan. Pabrik rokok mana yang nggak mengatakan rokok bahaya? Bahaya, cuma yuk mati bareng, iklannya begitu. Bangsa ini tenang-tenang saja racun diiklankan, betul? Giliran ada tulisan orang mengajak zina, geger. Ini nggak geger. Emang orang ninggalin sholat wajib dosanya sama zina besaran mana? Lebih besar dosa orang meninggalkan sholat wajib daripada dosa zina. Kemarin di GBK di Jakarta itu orang nonton bola, satu stadion itu zina, nggak sholat maghrib itu. Mau sampai kapan negeri kita ini diacak-acak seperti ini anak bangsa? Saatnya kita bergandeng tangan, yuk luruskan niat karena Allah. Jangan hilangkan sebab datangnya rahmat. Mesti di-tune up ilmu kita dari awal lagi kalau begini. Jangan sampai ndak kenal Allah. Kalau Anda mengaku hamba Allah, tolong disiplin dirilah. Anda harus hafal 99 nama Allah. Rububiyahnya, asma wa sifat, uluhiyahnya, tolong pahami dengan benar. Itu dasar sekali itu. Kalau Anda mengaku umat Muhammad, bahkan mengaku turunan Muhammad, monggo. Hak Anda itu, hak asasimu itu. Tapi tolong pertontonkan bahwa yang namanya umat Muhammad punya 4 konsekuensi dalam hidup. Yang pertama, taat dengan perintah Nabi Muhammad, wajib taat. Kullu amrin fil Islam wajib. Nabi yang perintahkan wajib sifatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bismillah. Buka kitab sifat salat Nabi. 1 rakaat disaksikan 700 hadis sahih lebih. Pelajari. Bagaimana cara takbir, bersedekap, ruku yang dibaca dan lainnya, pelajari. Kalau bangsa ini sudah bagus sholatnya, tanha anil faksa wal mungkar, tidak mungkin berbuat keji dan mungkar.
Karena yang terjadi kerusakan, wudunya rusak, sholatnya rusak, nggak mencontoh. Anda nggak paham konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Taat dengan perintah Nabi, ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Karena perintah dan larangan Nabi, perintah larangan Allah. Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita lupa beliau itu wahyu yang disampaikan, bukan seenaknya saja, bukan. Bukan kayak orang-orang sekuler yang berpikir Nabi Muhammad buta huruf, nggak ada kewajiban buat menghafal buat orang yang nggak buta huruf. Innalillah. Maka aneh kalau sampai ada kampus-kampus memberikan beasiswa buat para penghafal Quran. Ini perusak Islam nih. Ini orang merusak negara ini. Ini yang kayak begini duri di kaki. Kalau kaki ada durinya, bukan kaki yang dipotong, duri yang dibuang. Itu yang cerdas. Kayak pohon mangga berbuah mangga, kalau ada benalu, bukan benalu yang dikasih pupuk, benalu dibuang, mangga yang dijaga. Kita luruskan niat. Maka Bung Karno pernah bilang, harga diri satu bangsa itu karena paham sejarah. Kita mulai nggak paham sejarah, kita mulai nggak peduli dengan teriakan Bung Tomo, Allahu Akbar. Kita mulai nggak peduli. Kita mulai nggak tahu bahwa pejuang-pejuang dahulu itu tahu mereka nggak bisa bikin Indonesia merdeka. Cuma mereka berbuat sebuah kebaikan, berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil. Sehingga mereka nggak bikin Indonesia merdeka. Bung Tomo nggak bisa bikin Indonesia merdeka. Sudirman juga sama dan pahlawan lain juga sama. Cuma mereka berbuat karena Allah untuk Indonesia. Sehingga ketika sekarang kita berkata pernah ada mereka di Indonesia, itu yang baik. Semangat. Yang kedua, kenapa mesti di-tune up ini ilmu, Ustaz? Karena memang kita sudah kurang tawakal, sahabat. Kita sudah kurang tawakal. Kita lupa bumi ini milik Allah. Sehingga ini handphone, ya Allah, alat bantu nerima informasi yang paling bahaya di akhir zaman ini handphone. Semua orang punya kantor berita dari kamar masing-masing. Bisa ngedit berita kemudian nyebar ke seluruh dunia. Orang nggak nyortir ilmu dengan aplikasi handphone nggak sesuai. Orang yang nggak sekolah punya handphone canggih dapat informasi yang canggih, habis-habisan. Nggak ada sortiran sama sekali. Masya Allah. Sehingga hilang tawakal. Ya padahal belum tentu benar tuh berita hoax. Cuma karena settingannya bagus, mukodimanya bagus, orang terharu. Kayak nonton film. Kan bohong isinya. Lawang skenario dibuat sama sutradara, isinya tuh orang-orang yang main sandiwara. Lain kalau memang kisah nyata. Ya, saya sering pertontonkan dengan teman-teman satu dialog santai kayak ngeronda bareng Bang Subhan, kemudian Safar. Itu nggak ada rekayasa karena kita nggak boleh bicara dusta dalam Islam. Stand up komedi itu haram, stand up dakwah ada. Antum mengatakan sesuatu nggak boleh dusta. Wail. Wailul ladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bihil qaum wa ilal summa wailul lahu. Ini neraka wail, orang yang berdusta pengen bikin orang ketawa, nggak boleh. Anda kalau memang lucu ya memang lucu, ceritakan saja. Orang yang nggak lucu jangan dipaksakan garing sampai berdusta, jangan. Kita orang yang kurang tawakal. Karena tawakal ini memang dianggap langsung bisa dapat, tidak. Islam itu ajarkan tawakal itu buah yang dipetik dari takwa. Di At-Tolak 2, 3, 4, 5 tuh ya. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan solusi. Kalau dia enjoy dengan ketakwaannya dan solusi yang Allah berikan, maka dengan sendirinya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini orang tawakal, Allah jamin dia. Ternyata tawakal itu buah dari takwa. Orang bisa bertawakal karena bertakwa. Ini banyak orang yang tawakal tanpa paham takwa. Udah tawakal aja, Ustaz, rezeki mah gak ketuker. Iya betul nih bahasa, cuma nggak ada usaha. Ya nggak bisa. Ini zahmiyah kalau begini, nggak bisa. Atau Anda mengatakan, oh Ustaz enggak, kalau kita nggak bergerak nggak ada perubahan, Ustaz. Oh ini Qadariyah nih, bahaya nih. Ya, hati-hati nih. Kita di antara keduanya. Karena wa mattasaun ila masya Allah harus. Makanya Nabi bilang sama Muaz bin Jabal ketika berdakwah ke negeri Yaman, kata Nabi, dakwahkan itu ahlul kitab, dakwahkan. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi negeri ahlul kitab. Negeri yang sudah punya rujukan kitab suci. Yahudi, Nasrani, Yaman.
Faliyakun awwala ma tad'u syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahi nanti syahadat. Jangan ngomong jenggot, jangan ngomong isbal, jangan ngomong khilaf. Khalas, syahadat dulu. Kalau mereka sudah patuh dengan syahadat, dan tentunya syahadat itu adalah la ilaha illallah dengan rukun dan syaratnya, kemudian konsekuensi Muhammad dan seterusnya gitu ya. Tolong. Kalau mereka sudah patuh, a'limhum, ajarkan ilmu. Bi anallahu taradu alim khamsus shalawat. Ajarkan ilmu tentang salat. Kenapa? Karena jangan ngomong sholat ke orang yang belum kenal Allah. Akhirnya dia akan merevisi sholat. Syiah. Kalau bisa sih kondisi 2019 ini kayaknya sholat nggak bisa kalau on time kan. Apalagi Surabaya macet kayak gini, Sat. Mendingan kita gabung-gabung aja lah ya. Zuhur sama asar, atau mungkin nanti maghrib sama isya, subuh sendiri nggak apa-apa dah. Sholat 3 waktu Syiah. Atau yang mungkin lebih fatal daripada itu, membuat persaudaraan antar sholat. Johor berteman sama asar, asar CS sama maghrib, maghrib menggandeng isya, dan seterusnya. Ini orang lupa sholat itu isti'anah, bukan cuma sekedar kewajiban yang digugurkan. Allah perintahkan wasta'inu bis sabri wassalah. Kamu harus tahu sholat itu cara kamu minta sama Allah. Kamu nggak sholat juga Allah nggak rugi, bro. Allah nggak rugi. Di hari Allah rugi nih, Dad. Kenapa? Masjid sepi. Dari mana rugi? Enggak ada, Allah dirugikan. Kamu yang dirugikan ya dengan tidak sholat. Karena Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Kullu amal ibni adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Lihat, kita beribadah sama Tuhan yang gaib, maka konsekuensi syahadat Muhammad yang ketiga tadi, tasdiqu fima akhbar, percaya dengan yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib. Lihat, kita beribadah sama Tuhan yang gaib. Orang-orang sekuler bilang, gimana kamu beribadah kepada Tuhan yang tidak kau lihat? Kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Allah, aku melihat Allah pada semua yang Allah ciptakan. Aku melihat Allah, cuma jangan bahas melihat dalam bentuk nyata. Dia melihat dengan batiniahnya. Makanya orang kalau mendengar deru dada Ali ketika azan mau berkumandang, mereka berkata, wallahi ya Ali, sami'na sautal Uhud min sadrik. Aku mendengar gemuruh Uhud dalam dadamu Ali. Ali bin Abi Thalib tuh kalau azan mau berkumandang, sampai orang bilang, wallah sami'na sautal Uhud ya Ali. Aku mendengar suara Uhud dalam dadamu. Kata Ali, bagaimana dada ini nggak bergemuruh? Sebentar lagi yang menciptakanku memanggilku. Bisakah aku mendatanginya? Hayya 'alas shalah. Di mana saya saat itu? Sedang berkecimpung dengan dunia? Sedang mencaci maki pemerintah? Sedang menghujat? Atau bermaksiat? Atau melobi setan? Hayya 'alas shalah. Itu bukan panggilan muazin, panggilan Allah. Mana orang Islam idza dzukirallah wajilat qulubuhum? Mana? Hatimu tidak bergetar sudah. Itu azan berkumandang, bukan panggilan muazin, panggilan Allah. Allah panggil kamu. Kamu masih berkutat dengan dunia. Bahkan kamu paksa Allah untuk paham kamu. Loh kok terlambat? Sholat kamu terlambat, nah. Allah juga paham. Allah juga paham. Buat apa ada ayat yang mengatakan fawailul lil? Kalau anda anggap lalai dimaklumin sama Allah, hapus tuh ayat. Hapus itu ayat. Fawailul lil musallin. Wahai para anggota DPR, wahai para pejabat Indonesia, anda terlambat sholat, wail anda. Wahai para pemuka manusia, anda terlambat sholat, wail anda. Jangan ajak kami menghayal ke surga tanpa tepat waktu dalam sholat kita sama Allah. Mesti dicun up ilmu kita ini. Masya Allah. Belum lagi konsekuensi yang keempat, layak budallah ila bima syara'ilih.
Kamu tidak boleh beribadah kecuali adanya contoh dan syariat. Kita nggak punya waktu untuk itu. Kita nggak punya waktu. Sampai banyak, jazakallah, sampai banyak orang sholat, bahkan dia nggak tahu siapa yang dia contoh. Akhirnya sholatnya tergantung organisasi masing-masing. Kalau saya sih NU, sholatnya pakai kunut. Gitu. Kalau aku Muhammadiyah, Ustaz, nggak pakai kunut. Kalau aku gerakan tangannya begini saat, apa ini? Ente nyontoh siapa, bro? Petinggi organisasi atau Rasulmu? Kita ini di Indonesia Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam kita saja mengajarkan apa? Idza sohal hadis, fahuwa madhabi. Ayo dong ilmiah sedikit. Kalau ada hadis Nabi yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Ayo ilmiah. Karena yang diuntungkan Anda yang sholat, bukan orang di samping Anda. Kullu amal ibni Adam lahu. Anda anak Adam, ibadah itu kembali pada kamu, bukan sama kiri kanan kamu. Jangan terikat dengan manusia, terikat dengan Allah. Apa yang sahabat katakan? Demi Allah, seluruh manusia bisa ditinggalkan perkataannya kecuali pemilik kubur ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup contoh-contoh mereka. Ya, Masya Allah, kita kurang tawakal. Makanya kita pengen tune up ilmu kita nih, supaya tahu sholat itulah yang membuat kita bisa tawakal sama Allah. Tapi sifatnya continuous tense, mudhari'. Karena ayat mengatakan wa may yattaqillah, orang yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah, yaj'alahu, sedang dan selalu Allah berikan solusi. Jadi kalau Anda pengen dapat solusi, tolong jangan jauh dari Allah. Makanya saya salut, kemarin saya sama teman-teman bikers itu sharing dari Jeddah, Mekah, Madinah. Saya ngelihat beberapa keunikan di sana selain peninggalan sejarah para sahabat radhiyallahu anhum. Itu keunikan orang-orang Islam di sana itu membuat kapling-kapling perumahan, Ustaz. Jadi Mekah, Madinah itu lagi dibikin kapling banyak ya. Uniknya para developernya itu membuat iklan besar sekali. Boleh nih teman-teman yang main perumahan contoh ini. Mereka menawarkan kapling itu dengan bahasa al-jar wa bladar. Hadis. Lihat tetangga sebelum beli kapling kami. Lihat tetangganya. Kemudian di bawah dituliskan di sini akan dibangun masjid dan ada Syekh Fulan bin Fulan, Qori Fulan bin Fulan. Jadi yang ditawarkan di perumahan tersebut akan dibuat sebuah masjid besar, ada syekh yang terkenal yang tak ada hilaf di antaranya, ada qori'nya. Ayo, supaya apa? Kau tinggal di tempat bertetangga dengan orang baik. Banyak tegak dalil setelah itu. Apa? Ya la yadkhulul jannah man la yukrim jarahu dan lain-lainnya. Buat tetangga, Masya Allah. Subhanallah. Ya. Kalau kita kan di sini perumahan yang ditawarin apa? 10 pembeli pertama kulkas gratis. Betul. Voucher belanja, ada mallnya. Pokoknya ntar juga dibikin tempat sholat, cuma di ground B4 pinggir parkiran, betul. Sampai satpam ditanya, Pak di sini ada masjid Pak? Allahu alam. Gimana gitu mau bener kalau begitu? Itu yang kedua itu. Alasan yang ketiga, yakni kita udah terlalu larut dalam pemikiran negatif akan masa depan. Ya, kita nih orang yang nggak yakin wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Kita nggak yakin semua yang baik itu adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah ini tidak mungkin kita dapatkan tanpa mentaati Allah. Kita lupa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Kita lupa Allah baik, cuma nerima yang baik. Sehingga banyak modifikasi cara hidup ini yang salah, ngayal yang baik. Kita pengen jadi negeri yang sukses, negeri yang berhasil mengelola alamnya sendiri. Dengan cara apa? Perang lawan Allah. Ya nggak mungkin. Kok perang lawan Allah? Antum minjem dengan cara riba. Bukankah riba perang lawan Allah, betul? 83% ini negeri isinya orang Islam. Tapi 83% itu hampir 90% di kantongnya bank riba. Anda pengen masuk surga cuma ngantongin ATM riba, ajib gak? Ajib ente. Ajib itu bukan enak, aneh ente betul-betul. Gimana kita pengen berkah hidup dengan perang lawan Allah di kantong kita ini riba? Allahu Akbar, kayak serius di kantongnya ATM riba.
Nggak usah angkat tangan. Allah sambil tawaf. Allah karim. Antum nggak berani ninggalin riba. Kalau anda orang muslim, bismillah, Surabaya, siang ini ambil uang anda dari bank riba, pindahkan ke bank syariah. Tuh muslim sejati. Surabaya berani? Surabaya berani? Berani nggak Surabaya? Buang riba, kembali ke syariah. Itu muslim yang sejati. Allah bakal tolong kita. Ini ngayal masuk surga dengan cara yang haram. Ini mimpi di siang bolong. Jadi kayak orang pengen kurus ngomong sambil ngemil. Pengen kurus. Bukan curhat nih. Jadi aneh aja, aneh gitu loh. Kita mau masuk surga dengan cara yang haram, manalah mungkin. Surga milik Allah, bukan milik manusia. Allah nggak butuh anda jadi nabi untuk masuk surga. Walaupun Nabi masuk surga, Allah nggak butuh anda jadi sahabat Nabi karena udah nggak kebagian kuota. Tabiin ulama, Allah cuma butuh anda menjadi orang yang betul-betul sabar dan sholat, membaguskan iman. Yang Allah butuhkan cuma wasta'inu bisabri. Nah kalau anak bangsa sudah bagus agamanya, udah Pak polisi tenang Pak. Orang anak muda yakin sekali bahwa yang namanya demo itu bukan Islam yang ngajarkan. Mencaci maki, menghujat juga sama. Cuma bukan berarti kita diam. Ya, ada cara-cara yang Islam tawarkan. Ya, bukan membuat sebuah cara yang Islam tidak tawarkan. Karena surga itu punya jalan. Dan jalannya itu ditentukan. Yang Allah perintahkan, yang Nabi contohkan. Tugas kita belajar untuk dapat kebaikan. Masya Allah. Menjadi orang yang paham, betul-betul mulia. Itu alasan yang ketiga. Kita ini larut negatif akan pemikiran tentang masa depan. Kayak nggak yakin kalau Allah dari pertama sudah bikin negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Sampai kapanpun negeri ini akan selalu dijaga oleh Allah. Habis nggak ada yang bisa nangkep Ustaz. Hukum diacak-acak Ustaz. Kalau hukum dunia nggak bisa menyentuh manusia, hukum Allah yang bakal turun. Allah tinggal suruh makhluknya. Makhluk Allah siapa? Bumi bergetarlah, goncang ini bumi. Udah banyak berapa kali pengalaman bumi goncang. Allah tinggal suruh laut, makhluk laut meluaplah, jadi tsunami. Allah tinggal perintahkan, kata Allah, gunung gemeter kamu, gemeter tuh Merapi, bangkis tuh Tangkuban Perahu, lihat. Buat Allah mungkin. Nah yang Allah bakal jaga siapa? Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Kekasih Allah. Makanya anak bangsa konsisten dalam kekasihnya pada Allah. Jangan sampai Allah nggak kasihan sama kita. Bagaimana supaya kasih Allah sama kita? Tolong jangan sampai kita keluar dari fitrah kita. Tercipta kita untuk beribadah. Sesibuk apapun kita, tolong anda seorang muslim punya kewajiban dan komitmen sama Allah. Masya Allah. Yang keempat, yakni kenapa kita mesti tune up ilmu kita, Ustaz? Dan kita mesti setting iman kita, Ustaz. Karena ternyata kita sudah terlalu lama minim pengetahuan tujuan hidup. Ya, jarang diingetin hidup ini bukan selamanya. Kita cuma baru pindah dari alam yang kecil ke alam yang gedean dikit dan lamaan dikit. Di alam ruh Allah masukkan kita ke alam rahim 9 bulan 10 bulan, nggak lebih dipaksa keluar kita kontrakan, tempatnya kecil. Masuk kita ke alam dunia 60 70 sitin wasabain, dan itu nggak lama. Abis ini kita masuk ke alam barzah. Entah di alam barzah kita berapa lama Allah yang tahu. Masuk kita alam berbangkit, yaumul ba's, yauma yakumur ruh wal malaikatu shoffa, dan seterusnya. Kita akan berjalan tak berapa juta tahun menuju padang mahsyar. Macam-macam kondisi manusia. Di padang mahsyar akan banyak ceritaan nanti. Diberikan kitab dari tangan kanan, tangan kiri, dari belakang pundak, macam-macam. Ada yang berjalan pakai muka ngesot, ada yang normal, ada yang terendam air mata, terus sampai syafaat. Belum sampai lagi kita nanti dalam sirat, dan masih panjang cerita hidup kita. Di dunia kita sudah terkecoh, cuma gara-gara penampilan berubah kita. Padahal yang kita lakukan di dunia ini untuk masuk lubang kubur. Yang pasti itu mati. Kita cuma ngantri mati. Kita lupa tujuan hidup. Kita cuma ngantri mati. Sambil ngantri dikasih mainan sama Allah.
mainan motor, mobil, rumah, istri, suami itu mainan semua. Yang lucunya kalau mainan diambil kita ngambek kayak anak kecil. Motor diambil hilang sama Allah, kesel, langsung stres. Ngapain stres, kan yang punya ngambil, itu cuma dititipin. Pasangan hidup meninggal sedihnya nggak beres-beres, lagi hidup diomelin mulu. Udah mati disedihin, lawang cuma mainan. Yang masih masuk ke lubang kubur nanti ini kan kita nggak bakal berdua, masing-masing masuk lubang kubur. Jangan lupa tujuan hidup. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan, sudah putus. Yang nggak pernah putus cuma 3, sedekahmu waktu hidup. Sekarang kamu hidup sedekah apa? Hidup nggak pernah sedekah. Jangankan sedekah materi yang banyak, senyum pun diantara kita nggak lontarkan. Cuma gara-gara beda pengajian kita nggak senyum-senyuman, kita menjadi hakim buat agama orang lain. Lihat beda partai politik nggak tegur-teguran, lihat bodohnya kita. Sedekah yang paling gampang pun kita nggak bisa lakukan. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu apa? Lalu sampai sekarang kita bingung ilmu yang mau kita tuntut. Kita nggak punya ilmu yang bermanfaat. Pasangan-pasangan muda nggak mau pusing, anaknya SD di pesantrenin, salah. SD biar sama orang tua dulu, nih anak butuh orang tua. Al-ummu madrasah, udah siap mandiri SMP ke sana, masukin pesantren. Ini kayak matang karbitan, dari SD suruh ke pesantren, udah gede jadi ustadz, jiwa anaknya nggak hilang, ribut antar ustadz nantinya, karena jiwa anak-anaknya nggak hilang. Bukan begitu cara mendidik. Jangan pakai modal hijrah kita pengen dapat yang terbaik tanpa ilmu. Bukan, ada ilmunya semua. Al-ummu madrasah, ibu sekolah. Laki-laki cari yang madrasah, bukan cuma casingnya madrasah. Bukan. Kemarin ditanya, Ustadz berikan khutbah nikah, saya khutbah nikah, saya berikan nasihat-nasihat, saya nasihatkan, saya tafsirkan tentang ma'ana manistatu aminkumul ba', yang sudah mampu menikah. Kalimat mampu ini bukan cuma sekedar berhubungan intim suami istri, bukan, atau bayar mahal, bukan. Mahar betul, semua betul, itu rukun dari yang namanya nikah. Tapi istitoah di sini adalah lelaki dipilih, perempuan dipilih dengan syariat. Ketika Nabi kabarkan tentang perempuan memilih laki-laki, kata Nabi, lelaki dipilih karena apa? Khiyarukum linisaikum. Yang terbaik di antara kalian wahai laki-laki, bukan yang jago perang, bukan yang hafal Quran, hafal hadis, bukan. Yang paling baik dengan perempuan-perempuan kalian. Perempuan, lihat calon suamimu, bagaimana hubungan sama ibu dan saudara perempuannya. Kalau dia baik, itu laki yang baik. Kalau lelaki milih perempuan bagaimana? Kata Nabi, al-wadud al-walud. Nggak dibicarakan fisik, tampang, tidak. Nabi milih Khadijah yang nggak secantik Aisyah, yang nggak semudah Aisyah. Dia cari perempuan yang wadud. Apa wadud? Penuh rahmat, penuh cinta, yang nurut. Baru walud, banyak anak. Karena pada akhirnya fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyak umat pada hari kiamat. Sehingga bisa gak rumah tangga yang Anda bina ini, wahai perempuan, jangan sampai suamimu gak khiyar sama kamu. Wahai laki-laki, jangan sampai istrimu gak wadud al-walud. Kalau kira-kira belum bisa, udah jangan ngayal deh. Bahaya. Doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Kalau kira-kira anak kita bakal nggak soleh karena bodohnya kita tentang ilmu mendidik, jangan ngayal dulu. Kita belum istitoah, belum mampu kalau begitu. Ini terpicu kita. Waduh, Ustaz, panjang bahasan. Makanya harus tune up ilmu sampai kita tahu betul-betul. Oh iya. Apa alasan lain kenapa mesti tune up ilmu? Setting iman kita, Ustaz. Sudah terlalu lama kita bergantung hidup pada diri kita dan orang lain. Sudah terlalu lama kita gantungkan hidup kita pada diri kita dan orang lain. Kita nggak menjadi pemuda yang berani mengatakan innal fata may yaqulu ha'anada wa laysa al fata may yaqulu kanabi. Kita pemuda yang nggak berani berkata inilah saya, bukan inilah orang tua saya. Ayo dong. Jadi orang yang bangga, nggak apa-apa kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakak, punya izzah gitu. Kita punya izzah sudah. Ya, makanya mudah-mudahan mulai bulan depan nih kita akan support gimana caranya banyak daurah-daurah pengusaha muda ini. Harus sukses orang Islam, taklukkan dunia. Karena jihad yang paling tinggi itu dengan harta. Anda harus jadi orang sukses.
banyak harta buat jihad, bukan buat sombong. Karena mayit nggak ada yang bawa STNK, nggak ada yang bawa BPKB, betul. Mayit nggak ada yang bawa sertifikat, mayit nggak bawa apa-apa. Cuma sebelum jadi mayit dia punya semuanya, itu yang paling baik. Tayyib. Kemudian yang lainnya, yakni apa penyebab kita mesti apa namanya tune up ilmu, setting iman, Ustaz? Yakni kita sudah terlalu lama serakah, tidak qanaah dalam hidup. Semua pengen dimiliki tanpa ada tujuan memiliki. Akhirnya kena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kenapa orang takut dengan mati, senang dengan hidup? Kata Salamah bin Dinar, orang cinta dengan hidup, takut dengan mati, karena yang dia siapkan itu adalah suksesnya hidup, bukan suksesnya akhirat. Orang kalau banyak berbuat untuk akhirat, mati nggak takut. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu dijanjiin surga sama Nabi, nggak ada yang takut mati. Ya, dia beramal soleh buat akhirat, bukan dunia. Nah kita ini kondisinya nggak begitu, pada nggak tahu akhirat, targetnya dunia. Dunia mateng, punya tanah, punya rumah, oh masya Allah. Dunia dia punya, makanya takut mati. Banting tulang untuk urusan dunia, walaupun belum punya dunia, punya harapan, oh sama dunia nggak ada takutnya. Kenapa? Targetnya dunia bukan akhirat. Padahal kata Allah apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pakai yang Allah titipkan sama kamu untuk urusan akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, Anda jangan direpotin sama dunia. Dunia cuma sekedar kayak orang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Wah Ustaz, kita kalau nggak banting tulang, nggak punya rumah Ustaz, harus cepet zaman 2019 ini milenial Ustaz. Saya bilang ente sih lupa ya, nikmat dari Allah. Ini bukan masalah cepat atau lambat, rezeki Allah yang ngatur, yang penting usaha aja bro. Ente jangan kalah sama keong. Keong lelet punya rumah, betul. Ente cepet ngontrak seumur hidup, masya Allah. Jangan kalah sama mayit punya 2 kali 1. Masa kita nggak bisa sukses? Itu kan support gitu loh. Ayo. Makanya diamsalkan kayak burung nggak banyak yang dimakan, gerakannya juga nggak banyak. Lihat, yakdu khimasan wa taruhu bitawanan. Asal mau bangun pagi ada usaha terbang, lihat, pergi kosong perutnya, balik penuh, lihat, itu burung. Kita lebih dari burung. Bahkan kita ini pengendara, kita ini Muslim rider katanya kan, betul? Anda mengendarai motor, mobil, sepeda, Anda jalan kaki, Anda rider. Anda seorang Muslim yang diwarnai oleh kenyataan Islam menggiring kebaikan yang banyak. Cuma karena kita nggak paham, itu yang terjadi. Mesti dicun up ilmunya nih, mesti disetting imannya nih. Kayaknya ada yang nggak bener nih, sehingga jalannya ngeberebet. Kelihatannya sholat tapi nggak yakin, kelihatannya ngaji tapi labil, berebet tuh, nggak optimis, settingannya kudu pas. Nah, panduan-panduan settingan tersebut Allah yang bilang, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil. Ternyata buku panduan setting iman itu Quran. Ya, kita udah terlalu lama kena efek penyakit dunia, kita kena penyakit kudis, kurang disiplin, kena penyakit kurap, kurang rapi, kena penyakit kutil, kurang teliti, betul. Ini penyakit dunia. Solusinya Quran. Quran berikan semuanya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kita nggak butuh yang lain, kita cuma butuh Quran. Bukan undang-undang yang dibikin sama manusia, undang-undang yang dibikin sama Allah. Dunia ini milik Allah, Allah yang akan atur bagaimana akhirnya. Jangan tinggalkan undang-undang Quran. Yuk, dalam kondisi fitnah yang seperti ini, mulai kita lihat orang-orang yang jiwanya benci Islam, yang pengen orang jauh dari Quran. Padahal Quran solusi yang Allah tawarkan. Kalau sudah jauh dari yang namanya solusi Quran, keburukan yang bakal didapat. Masya Allah. Ustaz, itu aja kali mukadimah kita untuk bisa berdialog. Allah musta'an. Nah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan Wazir yang telah menyampaikan berbagai faedah.
Mungkin kami akan bacakan lagi kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin yang dijelaskan sambil saya bacakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan lewat kertas ya. Mungkin bisa di sini biar nanti kita mungkin panitia bisa dibantu untuk bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas. Yep. Surabaya bergerak ya, insyaallah. Jadi kenapa kita harus tune up gitu kan? Tune up ilmu. Gitu kan? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ustaz Subhanallah. Yang pertama adalah kita belum kenal Allah, gitu ya. Dan padahal Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan umat ini tadi terbagi berapa? Ayo merajaah ini. Apa yang umat yang pertama? Dakwah, dan yang kedua ijabah. Dan semoga kita termasuk dari umat yang ijabah yang bisa menerima dakwah yang benar ini. Kemudian teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu itu sebuah cahaya, dan cahaya itu gak akan masuk kepada sesuatu yang di situ banyak maksiat, gak mungkin. Makanya dakwah Nabi 13 tahun berhubungan dengan masalah akidah, memperkuat dulu. Maka dari itu salah satu kalimat yang saya kutip dari Rasulullah bahwa bangun negeri ini dengan ilmu. Negeri ini akan mulia ketika anak-anak mudanya berilmu, apalagi ilmu agama. Oleh karena itu harusnya orang yang sudah ngaji itu mudah, lembut, akhlaknya baik, karena itu adalah buah dari ilmu yang kita dapatkan. Dan ingat bahwa kita ini nggak ada perbedaan kecuali apa? Takwa. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan bosan untuk terus mengulang-ulang kitab apa tadi? Usul Salasa. Kenali Allah, kenali nabimu, dan kenali agama. Dengan seperti itu insya Allah kita akan paham bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan tadi sebuah kutipan juga yang mungkin sudah disampaikan Kasuban di Dakar tadi ya. Jangan yang ngaji jadi riders. Dan sampai kebalik. Ada komunitas riders. Aslinya mantap gitu kan, jadi rider di jalanan enggak. Tapi bagaimana yang riders itu jadi orang yang ngaji. Paham sampai sini ya? Kemudian kalau bangsa ini bagus sholatnya, maka kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat itu akan sirna. Maka dari itu perbaiki sholat kita. Dan ingat, para pahlawan kita itu bukan mengambil negeri ini, tapi apa tadi? Ayo, pahlawan kita ini loh, bukan mengambil negeri Indonesia, tapi apa? Memberi. Itu PR kita. Apa yang sudah kita berikan untuk negeri Indonesia. Yang kedua, kenapa kita harus tune up ilmu adalah karena kita kurang tawakal. Dan tawakal ini adalah buah dari apa tadi? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu. Dan sanggupkah kita seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ketika mendengar suara adzan dadanya getar. Ini kayak kita semua teman-teman sekalian. Kemudian alasan ketiga kenapa kita harus tune up ilmu, karena kita ini terlalu larut dalam pemikiran negatif tentang masa depan. Seakan-akan kita nggak yakin bahwa Allah ini memerdekakan bangsa Indonesia berkat apa? Rahmat. Paham sama saya ya? Kemudian yang keempat, kenapa kita harus tune up ilmu? Karena kita minim pengetahuan tentang tujuan hidup. Kita ini cuma ngantri mati, paham ya? Maka dari itu, di antara amalan yang tidak terputus itu sedekah. Dan di antara sedekah yang paling mudah itu senyum. Kenapa kita sulit menebarkan senyum terhadap sesama saudara muslim kita? Hanya karena ada beberapa hal, gitu kan? Beberapa hal nggak pernah menyapa dan sebagainya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Poin yang kelima, kenapa kita harus tune up ilmu? Karena kita sudah terlalu lama bergantung kepada orang lain.
bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ilmu ini kita bisa yakin bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Dan yang terakhir, poin ke-6, kenapa kita harus tune up ilmu? Karena kita serakah dan kita kurang qanaah. Orang serakah itu karakternya apa? Yang dipikirkan itu suksesnya hidup, bukan suksesnya apa? Akhirat. Maka dari itu tadi Ustaz Sumba membawakan dalil dalam surat apa? Al-Qasas ya, ayat ke-77. Allah mengatakan apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Visinya seorang muslim pertama kali itu akhirat. Bukan apa? Bukan dunia. Makanya sampai Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, karena sakingnya seorang mukmin ini visinya akhirat, kata Allah, jangan lupa dengan apa? Dunia, punya anak, punya istri, punya orang tua, punya suami yang harus kita tunaikan segala hak-haknya. Dan ingat bahwa buku panduan untuk kita menyeting iman kita itu ada di dalam mana? Al-Quran. Sekarang kita masuk ke dalam forum pertanyaan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Saya kerja di kapal Ustaz. Jadi pulangnya lama. Pertanyaannya yang pertama, apakah sholat saya harus dijamak atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah saya termasuk orang yang safar? Taib. Di antum yang tahu, antum keluar kota, keluar negeri. Safar itu kan orang yang berniat untuk melaksanakan perjalanan dan keluar dari tempat dia tinggal, keluar kota maupun keluar pulau atau keluar negara. Sebagian mengatakan jarak 83 km. Sehingga kalau Anda dalam kondisi safar, maka berlaku hukum qashar. Lakukan qashar karena memang merupakan sedekah dari Allah. Masya Allah. Taib. Ini kalau bicara jarak, Ustaz, Ana mau tanya Ustaz, jamaah nih yang hadir Ustaz, ada gak yang tinggalnya paling jauh dari tempat mujahidin ini Ustaz? Silakan. Ada yang paling jauh? Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh datang kemari untuk belajar, untuk kajian. Antum dari mana? Datang buat kajian. Dari Banjarmasin datang ke sini buat kajian. Ada yang lebih jauh dari Banjarmasin? Ada. Atau mana? Jakarta, Banjarmasin jauh mana? Kalau naik pesawat, naik darat ya. Tapi kedua-duanya Kang boleh dikasih jajan selama 2 hari, jajannya kita yang tanggung Kang. Boleh Kang ya. Semua kasih berkah insyaallah. Karena ngasih jajan buat penuntut ilmu pahalanya besar kan. Semoga kasih berkah ke antum semua insyaallah ya. Kemudian Ustaz biar semangat. Ya. Ini diantara yang hadirnya orang laki ada yang paling tua gak usianya nih? Buat contoh yang muda-muda ini. Ya, siapa yang paling tua? Siapa yang paling tua? Ada yang usia 70. 70. Fadal, 70. Ada yang lebih dari 70? Ayo coba, ada? Atau mungkin 90? Ada yang lebih, ada 70 usianya? Dia pintar. Ada? Fadal. Pintar. Berapa usianya? Ada? Ibu-ibu ada yang 70? Ada? Panitia? Ada? Enggak ada? Iya berapa? Ada berapa? Ada yang sepuh ya. Ada yang sepuh berapa usianya? Yang laki-laki yang paling tua dari 60. 60 siapa 60? 60. 60. Lebih dari 60 ada? Berapa Pak? 65. Ada yang lebih dari 65? Antum berapa? 68. Bapak paham? Itu yang berdiri berapa? 74. Tak tunggu ini Pak. Enggak ngangkat ini. Yang 74 boleh bro, kasih amplop buat jajan barang cucunya bro. Masya Allah. Yang perempuan berapa usianya? Sudah. Ibu yang sepuh berapa umurnya? Ada? 75. Oh Masya Allah. Ada ya wis. Kalau yang tua 75 kita ngambil amplop di panitia. Ada jajan buat cucunya insya Allah. Foto Ustaz, ya.
bisa ya kalimatnya buat jajan cucunya, Iya. bukan buat jajan beliaunya ya. Dan pertanyaan selanjutnya, saya adalah seorang penuntut ilmu agama, namun saya juga ingin menjadi pengusaha. Apakah saya harus fokus ke ilmu agama dulu, atau juga boleh sambil belajar ilmu pengusaha? Masya Allah. Ya, ini memang dilema nih. Tadi di awal saya sampaikan, antum luruskan niat tiap hari keluar pengen nuntut ilmu, sambil antum bekerja, ketemu orang dan lain-lain. Karena nanti Allah akan selalu berikan pahala sama antum, dimudahkan ke surga. Saya sama teman-teman dari Al-Azifi suka sekali untuk bermuamalah dengan teman-teman. Biasanya khususnya teman-teman nih yang lagi begini nih, ada yang dagang, dikorbankan waktu dagangnya, kemudian dia duduk nuntut ilmu. Respect saya, respect jujur ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka pengen nuntut ilmu, tapi di setelah nuntut ilmu mereka pengen dagang juga. Males, gak apa-apa, gak apa-apa. Ada gak di antara kalian yang memang 1,5 jam ini mendengarkan ceramah, mengorbankan dagangannya seperti dagangan gorengan, cilok, pentol atau apa, sampai nggak dagang gara-gara pengen kajian? Ada? Bapak dagang apa? Angkat tangan, Pak. Apa? Bakso. Oh, antum? Kopi. Dagang kopi. Yang gorengan-gorengan nggak ada sih. Ya, ini yang dagang bakso sama kopi boleh antum ganti selama dia belajar di sini, bro. Tapi ada yang saya salut ya. Ada salah seorang ikhwan yang katanya dia dagang jus, ya, dan dia bukan orang kaya, ya. Cuma dia berikan jus yang terbaik, kental, murah, 5.000 katanya. Ya, Masya Allah. Apa? Ketika ditanya kenapa, ini nggak rugi dagang? Ya kan dagang bukan cuma untung, cari berkah. Saya respect sama yang kayak begini. Orangnya bisa dipanggil nggak kemarin ini? Bisa nggak dipanggil kemarin? Saya pengen lihat coba. Ini buat contoh teman-teman yang lain ini. Coba, siapa namanya? Pak Amin. Mana ada Pak Amin? Oh, Masya Allah. Pak Amin, cepat Pak Amin. Kita pengen ngobrol Pak Amin. Ini Masya Allah nih, Ustaz. Ini satu contoh bahwa orang ini ya dapat keberkahan dunia dan akhirat kalau mau keluar nuntut ilmu sambil berdagang ini. Manalah kita tahu rezeki, betul? Kopi. Nah, itu yang kopi boleh antum kasih tuh. Pak Amin, oh saya senang nih dengar kabar antum nih. Allah, anak nggak tahu antum, cuma anak kenal antum di Mujahidin ini. Banyak teman-teman pada senang jus antum, katanya ajib katanya, kental manis ini, Masya Allah ya. Assalamualaikum Pak Amin, sehat? Gimana antum, sehat kabarnya? Barakallah, Masya Allah. Dulu Pak Amin sebentar. Dengar kabar tadi katanya antum kalau bikin apa jus kental itu nggak rugi apa? Kenapa antum nggak berpikir gitu, kenapa? Karena bahannya aja kan enggak di pasar yang kita kirim. Ada misi nggak sih kalau nggak rugi itu antum begini apa gimana dagang antum? Biar buat yang lain, antum nggak kasih buat yang lain. Ya apa ya? Yang penting ada keuntungan gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Beliau pikir berkah nih. Kita kalau mau ngeliat gini nih, boleh gak anak dengan teman-teman berbagi ke antum nih, dan berharap mudah-mudahan apa namanya kebaikan antum ini kebagian juga buat kita yang muda-muda, insya Allah nih. Ya, ada teman-teman dari Muslim Baker Indonesia dan Al-Azifi ini pengen jadi bagian keberkahan yang antum dapat. Ya. Seandainya gitu. Ana memberikan motor sama antum senang gak ya? Selamat ya, Ana kasih motor dengan teman-teman Muslim Baker Indonesia dan Al-Azifi, insyaallah ya. Antum bisa ambil motor. Ya, semoga berkah insyaallah. Fadhal Pak Amin, silakan nanti ya. Anak hadir dari bulan Astagfirullah. Berbuat baik itu nggak susah. Mana kita tahu di pintu sana kita bakal diwafatkan sama Allah, betul? Tugas kita cuma berpikir memberi, bukan mengambil. Lihat ya, bagaimana keberkahan majelis ilmu pada jemaah. Pak Sinten tadi? Pak Amin. Pak Amin, masih ada Pak Amin. Pak Amin kebayang dapat motor Pak Amin? Enggak ya?
Maka dari beberapa teman-teman dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ingin menginginkan sebuah kemuliaan, itu sebenarnya ada di majelis ini. Kita nggak tahu bagaimana Allah takdirkan ketika kita hadir bersama para malaikat di sini. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan itu mustajab. Oleh karena itu, semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Turun ke masjid, ke majelis ini. Dan kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Allah menciptakan manusia ini dalam kondisi iman bisa naik dan turun. Secara fitrah kondisi itu melekat pasti terjadi dan diakui oleh manusia. Bagaimana bisa istiqomah supaya iman itu tetap bahkan meningkat terus? Apakah hanya dengan ilmu saja? Syukran. Iya, akhi fillah. Berkah itu dari Allah. Contoh yang paling mudah. Ketika sosok Pak Amin ini berpikir hidup ini ya harus bekerja, dia nggak paksa Allah untuk memberikan dia fasilitas dunia, yang dia tahu ada untung dan berkah. Ternyata yang membuat beliau punya motor itu bukan dari untung rugi dagangan dia, tapi dari Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ini masya Allah teman-teman muslim pikir itu masya Allah ya. Semoga Allah kasih berkah buat teman-teman semua ya. Jujur, banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang di luar dugaan, bahwa kita nggak melupakan Allah dalam semua hal. Karena kalau Allah telah tentukan takdir, nggak ada yang bisa menghindarinya. Nah, tune up ilmu itu akan membuat mudahnya datang keberkahan dalam hidup. Anda kan merasa Anda sholat cuma tetap ngelawan sama orang tua. Anda sholat ribut sama mertua. Anda sholat mencaci maki pemerintah. Anda sholat nggak kenal sama tetangga. Mana sholat Anda? Tune up ilmu sholat, di tune up coba. Ternyata Anda wudhu dari air yang listriknya boleh nyolong, atau rukun syaratnya tidak betul, basuh kepala kok basuh jambul, gitu loh. Lawang suruh basuh kepala kok jambul, itu kan sudah kacau semuanya. Mesti dicun apa nih? Nggak bisa. Atau niat antum sholat ini apa ria atau tidak? Nah kalau itu sudah betul, berkah datang dengan sendirinya. Ya jadi itulah inti poin dari kenapa kita mesti tune up ilmu nih dan setting iman supaya stabil. Iman stabil dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan kan gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah. Jadi iman stabil dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Masya Allah. Ya, dan pertanyaan selanjutnya, mungkin dua pertanyaan lagi ya. Saya seorang mahasiswa yang lebih banyak menuntut ilmu dunia, sementara ada dalil yang menyebutkan bahwa dunia mal'unah. Ayo anak. Nah, bagaimana seorang mahasiswa menyikapi hal tersebut? Ya, bukan berarti kita ini disuruh meninggalkan dunia. Karena bahasa Allah, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah hanya menekankan jangan lupakan dunia. Bagaimana orang bisa mendapatkan akhirat tanpa dunia? Ya nggak mungkin lah. Orang bersedekah kalau nggak jual mangga yang dipetik nggak mungkin bisa. Orang bersedekah kalau nggak bekerja uang dari mana? Tetap harus menaklukkan dunia. Nah dunia ditaklukkan dengan ilmu. Tapi nggak semuanya jadi penakluk dunia. Karena kalau semuanya dokter siapa yang sakit kan begitu. Nah kalau semuanya dagang siapa yang beli? Tiap orang punya talent yang berbeda. Islam ini hanya menekankan sekali untuk kita bisa survive di atas dunia ini sebagaimana yang Allah berikan sama kita kelebihan. Yang bisa jadi dokter monggo, jangan latah. Semua jadi dokter siapa yang berobat nanti? Anda bisa buka apotek, dokter butuh obat. Anda bisa jadi bengkel mobil motor karena Pak dokter juga pakai motor mobil. Anda bisa buka rumah makan, kenapa? Pak dokter juga butuh makan siang, kan begitu. Tiap manusia ini adalah potongan puzzle kehidupan orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita ini bagian dari kehidupan orang lain. Maka bahasa Nabi, khairun nas anfa'uhum. Allahu a'lam. Nah. Poinnya di akhir ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak semuanya orang ditakdirkan Allah menjadi seorang ustaz
dan tidak semua orang ditakdirkan sebagai orang ahli dunia. Namun bagaimana dua tipe orang ini bisa bekerja sama untuk berbuat manfaat kepada manusia. Jadi saya kira menurut saya tidak ada masalah selama kita bentengi dengan ilmu agama, maka semoga ilmu dunia itu bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan pertanyaan terakhir, saya pilih pertanyaan ini karena mungkin ya lagi trending topik juga ya. Dan semoga dengan nasihat yang diberikan Pak ini bisa menyingkirkan jiwa kita dan sekali lagi kembali dalam menuntut ilmu agama. Ustaz, saya mahasiswa dari Pulau Seberang. Sekarang masih panas-panasnya mahasiswa. Mohon diberikan nasihat bagaimana menuntut iman karena saya sering terbawa hawa nafsu. Dan saya belajar ilmu hukum, apakah berdosa? Ya, ini kondisinya memang lagi rame nih, mahasiswa menjadi trending topik ini. Kalau saya suruh komentarin orang yang di jalan, saya nggak mau komentarin. Kenapa? Karena mereka sedang emosi. Nggak ada hukum buat orang yang sedang emosi. Alangkah baiknya kalau demo ada pendidikan di kampus, ya justru menyikapi fitnah politik pun harus ada pendidikannya gitu loh. Supaya jangan nanti orang yang emosi dikomentarin dia tambah emosi. Ya, kita nggak bisa menyalahkan orang yang emosi karena iman orang berbeda level, gitu ya. Tapi intinya sih kalau mahasiswa kan penuntut ilmu, dia harus tahu bahwa ilmu itu cahaya Allah yang tidak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Sekarang dalam riwayat Tirmizi dikatakan syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Ini Rasul yang ngomong. Kalau Anda penuntut ilmu, bukan tugas Anda mencaci maki. Tugas Anda mengislah dengan ilmu yang Anda dapat. Bicara Islam, bicara amar ma'ruf nahi munkar. Rubah dengan gerakan. Asal jangan timbul mudarat. Kalau mudarat dengan lisan. Kalaupun lisan timbul mudarat, jangan. Rubah dengan hati. Selemah-lemahnya iman. Ingat, yang merubah itu Allah, bukan kita. Nah, pentingnya mencutam ilmu di sini supaya kita tahu, karena banyak mahasiswa, banyak pelajar ini menganggap bahwa perubahan dari mereka, bukan dari Allah. Ya, terjebak kita dalam fitnah politik ini sampai berubah fungsi. Akhirnya talbis, masuk settingan orang-orang yang nggak suka sama Indonesia. Siapa sih yang suka negeri ini difitnah oleh segelintir koruptor? Siapa sih yang nggak sakit hati negeri ini dipocel-pocel oleh bos-bos cukong-cukong yang memang pengen menjual negara? Demi Allah, hati ini panas. Jiwa nasionalis kami pun timbul gitu loh. Tapi bukan dengan serampangan. Kita punya agama yang mendidik kita untuk berilmu sebelum beramal. Buat apa ada ayat yang mengatakan fas'al ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Jangan berdialog sama-sama orang emosi, nggak ada ujungnya. Iya. Karena nasihat Ali bin Abi Thalib apa? Pemimpin tergantung rakyat. Pemimpin tergantung rakyat, kata Ali. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Simbol dari pemimpin di sebuah negeri, simbol rakyatnya. Makanya yang paling penting saatnya kita bergandeng tangan menuntut ilmu jadi rakyat yang baik. Allah akan berikan yang terbaik buat kita insya Allah. Ya, jangan bosan saling mendoakan. Doa yang bisa merubah semuanya insya Allah. Allah musta'an. Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Gak akan bisa apa yang kita inginkan kecuali Allah yang menginginkan. Jadi intinya tetap belajar, saling mendoakan karena doa itu bisa merubah takdir. Bahada ma'akum, semoga apa yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini benar-benar bisa tune up ya ilmunya. Dan ingat tadi jangan lupa sama setting imannya. Di mana tadi? Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran, dari tafsirnya, ada kajian para asatidz. Sama intinya Ustaz, ini teman-teman dari Muslim Rider Indonesia ini menginginkan para rider di Surabaya khususnya dan Indonesia umumnya untuk tetap istiqomah di atas Islam yang benar, ya, Islam yang benar, Islam yang tidak serampangan. Setelah ini kita berharap mudah-mudahan para rider itu betul-betul Muslim, tidak melanggar lampu merah, ya, tidak menggunakan kendaraan yang bodong, STNK, SIM dan lain sebagainya lengkap,
buktikan bahwa kita muslim yang betul-betul rider insyaallah ya. Allah musta'an. Dan memang tadi saya baru merasakan riding dengan sesungguhnya dari mana tadi? Dari Pak Tilo dulu ya, kemudian Pembina ke arah. Dan memang ada sesuatu yang beda teman-teman sekalian. Kalau biasanya anak motor itu kan apa ya? Lampu merah terabas ya. Jadi kita berhenti pada itu. Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk teman-teman di Rider Indonesia. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang ingin hadir lagi bisa lihat di jadwal kita. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama dan menuju ke kampus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua penanya boleh kasih hadiah kan? Tadi berapa orang yang saya tadi? Saya nggak tahu. Nah, coba.